Oke sob, jumpa lagi bersama Guru Pelosok. Kali ini kita akan membahas tentang materi kompetensi teknis khususnya pedagogik, yaitu perkembangan peserta didik. Baik, sekali lagi seperti biasa bagi Bapak Ibu Guru yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya Bapak Ibu Guru bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Oke sob, langsung saja kita lihat soal nomor 1. Dalam konteks pendidikan, peserta didik harus dipandang sebagai pribadi yang utuh, yaitu sebagai satu kesatuan sifat makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai satu kesatuan jasmani dan rohani, serta makhluk ciptaan Tuhan. Definisi di atas merupakan pengertian dari A. Individu. B. Keragaman karakteristik individu. C. Manusia sebagai makhluk sosial. D. Makna perkembangan individu. E. Tahap perkembangan peserta didik. Langsung saja kita lihat jawaban yang benar adalah A, yaitu individu. Kita lihat pembahasan lebih lengkap tentang pengertian individu. Pengertian individu dalam konteks pendidikan, peserta didik harus dipandang sebagai pribadi yang utuh, yaitu sebagai satu kesatuan sifat makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai satu kesatuan jasmani dan rohani, serta sebagai makhluk Tuhan. Dengan melihat sifat-sifat dan ciri-ciri tersebut, pada hakikatnya setiap manusia tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan, dan bersifat unik. Ini merupakan pendapat dari Sunarto 2002 halaman 2. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Ada hubungan positif yang tinggi antara kondisi jasmani dan prestasi. 2. Memiliki minat terhadap kehidupan praktis yang konkret. 3. Sikap mematuhi terhadap peraturan-peraturan permainan tradisional. 4. Sangat realistik, ingin mengetahui dan belajar. 5. Pada masa ini, anak memandang nilai atau angka rapor sebagai ukuran hasil belajar di sekolah. Pernyataan yang menunjukkan karakteristik peserta didik usia SD masa kelas-kelas rendah adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 5, E. 1 dan 5. Kita lihat jawaban benarnya adalah B. 1 dan 3. Pembahasan karakteristik peserta didik masa kelas-kelas rendah menurut Yusuf 2014.42. 1. Ada hubungan positif yang tinggi antara jasmani dan prestasi. 2. Sikap mematuhi terhadap peraturan-peraturan permainan tradisional. 3. Terdapat kecenderungan untuk memuji diri sendiri. 4. Suka membandingkan dirinya dengan anak yang lain. 5. Jika tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka anak akan mengabaikannya. 6. Anak menginginkan nilai rapor yang baik. Jadi itu adalah 6 ciri karakteristik peserta didik usia SD masa kelas-kelas rendah. Jadi selain jawaban 1 dan 3 itu merupakan ciri karakteristik anak kelas tinggi. Kita lanjut soal nomor 3. Untuk kepentingan bimbingan dalam pembelajaran, guru perlu mengetahui tingkat penguasaan tugas-tugas perkembangan siswa dalam berbagai aspek perkembangan. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan peserta didik adalah A. Pahami karakteristik perilaku dan kemampuan siswa. B. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. C. Pahami bahwa setiap individu berbeda. D. Menciptakan iklim belajar yang kondusif. E. Melakukan wawancara kepada peserta didik untuk memperdalam pemahaman. Jawaban benar adalah E, yaitu melakukan wawancara kepada peserta didik untuk memperdalam pemahaman. Jadi baik, kita lihat pembahasan untuk soal nomor 3, yaitu mengidentifikasi keragaman karakteristik peserta didik. Di situ ada informasi. Kita langsung di poin-poinnya, yaitu ada A. Pelajari dan pahami tugas-tugas perkembangan masa akhir kanak-kanak atau siswa SD. B. Jabarkan tugas-tugas perkembangan
keterampilan dan pola perilaku yang bersifat operasional. Contoh keterampilan dasar berhitung adalah keterampilan menambah, mengurangi, perkalian, pembagian pada bilangan bulat dan pecahan. Kemudian C, lakukan observasi. Kemudian ya ini D-nya ini adalah lakukan wawancara. Ya, lakukan wawancara. Pada situasi tertentu jika diperlukan, guru bisa melakukan wawancara kepada peserta didik tertentu untuk memperdalam pemahaman. Dalam melaksanakan hal ini, guru dapat pula menggunakan pedoman wawancara. Kemudian kita lihat E, menggunakan angket atau inventory. F, menggunakan analisis prestasi belajar. Kemudian ada informasi dari orang tua serta teman-teman peserta didik. Jadi kita juga bisa melakukan identifikasi dengan cara berkomunikasi dengan orang tua ataupun teman-teman dari peserta didik yang dimaksud. Kemudian yang berikut, hasil identifikasi dianalisis dan dibuat catatan. Dan yang terakhir, catatan dikembangkan menjadi langkah-langkah pengembangan atau pemecahan masalah dan tindak lanjut. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Memahami tahapan dan tugas perkembangan peserta didik merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi seorang pendidik. Berikut adalah manfaat bagi guru dalam memahami tahapan dan tugas perkembangan peserta didik, yaitu A. Dengan memahami peserta didik akan mempermudah guru dalam menentukan metode pembelajaran. B. Pembelajaran dapat dilaksanakan secara baik berdasarkan hasil pengamatan. C. Memberikan informasi berguna dalam merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. D. Membantu guru berkembang secara profesional. E. Meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikan. Kita lihat untuk jawaban benarnya adalah C, yaitu memberikan informasi berguna dalam merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kita lihat pembahasannya. Pemahaman terhadap tahapan perkembangan memberikan informasi yang berguna dalam merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Pemahaman terhadap tugas perkembangan akan membantu guru dalam membimbing peserta didik untuk menguasai keterampilan dan pola perilaku yang sesuai dengan tugas perkembangannya. Oke, sebelum kita lanjut ke soal nomor 5, seperti biasa bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar Bapak Ibu senantiasa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Guru Pelosok. Oke, kita masuk di soal nomor 5. Memahami karakteristik, kemampuan, dan perilaku peserta didik merupakan hal yang sangat penting bagi seorang guru. Implikasinya terhadap pembelajaran adalah A. Membentuk perlakuan, tindakan-tindakan bijaksana, tepat sesuai kondisi dan situasi. B. Memperkaya pengalaman dan mempercepat laju perkembangan. C. Merangsang, mempercepat, dan menghindari akses memperlambat laju perkembangan peserta didik. D. Mengembangkan pengertian atau konsep yang diperlukan peserta didik. E. Memahami konsep potensi peserta didik. Kita lihat jawaban benar adalah A. Membentuk perlakuan, tindakan-tindakan bijaksana, tepat, sesuai kondisi dan situasi. Kita lihat pembahasan untuk soal nomor 5. Interaksi pendidikan berfungsi untuk mengembangkan seluruh potensi, kecakapan, dan karakteristik peserta didik. Di antaranya yaitu karakteristik fisik motorik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan spiritual. Pemahaman yang memadai terhadap potensi, kecakapan, dan karakteristik peserta didik akan berkontribusi dalam bentuk perlakuan, tindakan-tindakan yang bijaksana, tepat, sesuai kondisi dan situasi.
Jadi baik, itu adalah beberapa contoh soal kompetensi teknis khususnya pedagogik pada materi perkembangan peserta didik. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya.